Bapak dan Ibu, program prioritas Kementerian Pendidikan dan Dasar Menengah ini, kalau kita sering mendengar tentang pendidikan bermutu untuk semua, ini tentu ada 3 hal tentang akses pendidikan. Bagaimana sekarang kita, kalau tahun kemarin kita dengar wajib belajar 9 tahun, maka untuk saat ini adalah wajib belajar 13 tahun. Kalau 9 tahun itu SD, SMP, dan SMP. Lalu kalau 13 tahun itu SD, SMP, tambah SMA 12 tahun. Yang satu adalah PAUD. Sehingga pada saat ini sedang dilakukan sistem penjaminan mutu eksternal, akreditasi pun juga untuk PAUD kesetaraan yang formal tentunya. Jadi demikian Bapak Ibu, untuk pendidikan bermutu untuk semua, beberapa program prioritas telah dicanangkan di Dinas Pendidikan Jawa Tengah. Saya yakin untuk yang pertama tentang akses pendidikan ini, kita sangat tahu komitmen Jawa Tengah, ada kelas jauh, ada kelas virtual, ada kemitraan, dan sekarang oleh pemerintah dengan dikawal oleh Kementerian Sosial ada sekolah rakyat untuk bagaimana memberikan akses yang luas kepada warga negara terkait dengan pendidikan. Kemudian tentang tata kelola Bapak Ibu, selain dengan akses tadi, teman-teman yang di daerah, karena saya adalah pengawas di wilayah Tabin 1, ini teman-teman kadang kaget kok sekarang di jalan-jalan pagi rapet banyak pasir-pasir ya. Yang ini karena memang program revitalisasi itu tampaknya memang dikubur dari SD sampai ini, sehingga betul-betul tampak sekali di jalan-jalan itu penuh dengan pasir-pasir dan membangun macet oleh kota ini. Ini adalah juga komitmen pemerintah terkait dengan tata kelola, dengan penyediaan SAPRA, digitalisasi pembelajaran, dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir tentang mutu pendidikan Bapak dan Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah paham untuk saat ini sedang digelar simulasi TKA. Satu hari yang tahun ini yang pertama digelar TKA ya. Yang mari kita kawal, tentu saja kalau sebagai guru kita nanti betul-betul akan mempelajari seperti apa assessment atau jenis soal TKA untuk mapel-mapel ekonomi, sehingga siapapun guru dari kelas 10, 11, 12 punya sebuah tanggung jawab untuk bisa mengawal agar pemahaman, penguasaan, dan lain hal bisa betul-betul mengawal, sehingga dalam memberikan kawalan anak-anak agar studi lanjut ke jenjang lebih tinggi ini bisa betul-betul lebih siap. Kemudian juga ada saat ini Bapak Ibu sedang dilaksanakan pelatihan untuk guru BK dan ke-BK-an. Oke, itu kebijakan tentang pendidikan karakter dikuatkan jika komponen di sekolah BK itu kuat, sehingga sedang dilaksanakan pelatihan BK dan ke-BK-an. Dan tidak tentang BK saja, tapi semuanya guru harus paham tentang kebinekaan terkait kebijakan guru wali. Okay? Jadi Bapak Ibu semua tentu menjadi guru wali, dan guru wali tersebut tidak hanya di bidang akademik, tapi juga mengawal kepribadian, pengembangan karakter, dan lainnya yang tentu ini membutuhkan satu kompetensi. Okay? Ini tentang ke-BK-an. Kemudian Bapak Ibu tentang PM, pembelajaran mendalam. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham benar, karena tentu perencanaan juga sudah dibuat, dan apresiasi bagi MP Ekonomi hari ini, kalau kami lihat kandonya akan lebih fokus kepada assessment, sesuatu yang memang akan menjadi permasalahan, ya. Termasuk TKA atau AM, UTBK, ini tentu jenis-jenis assessment yang harus ditangkap oleh teman-teman pada saat melakukan assessment di satuan pendidikannya. Untuk PM yang tentu dengan 8 sudah hafal nih Bapak, sudah paham tentang DPL, yang 8 paham tentang 3 prinsip. Bapak Ibu pasti paham tentang 3 pengalaman belajar, meski kalau kami keliling bertanya kepada kepala sekolah, karena di momen ini, di semester ini adalah momen supervisi atau bantuan kepada teman-teman guru yang penting banget
implementasi PN. Itu perencanaan mungkin sudah, pelaksanaan dan terakhir asesmen ini perlu dikawal. Nah, momen supervisi akademik ini beberapa yang kami dengar ini memang teman-teman untuk implementasi 3 prinsip ini sudah diterapkan dengan baik. Tapi untuk memberikan 3 pengalaman belajar ini nampaknya memang masih harus berproses nih, Bapak Ibu. Jadi hari ini dengan workshop yang dirancang oleh teman-teman MDMP tadi, saya yakin ini sesuai dengan kebutuhan kita semuanya, sehingga bisa diikuti dengan baik. Termasuk tentang 4 pilar yang olah hati, olah pikir, tidak sekedar tentang knowledge, pengetahuan, tapi bagaimana anak-anak punya penalaran, kemudian olah hati, memperhalus perasaan, empati, olahraga, dan olah rasa. Ini betul-betul menjadi sesuatu yang perlu Bapak Ibu kawal betul sehingga anak-anak memiliki 4 pilar tersebut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk bisa menjadi guru yang seperti tadi bisa mengawal PN dengan 8335 dengan 4 pilar ini di PN, Bapak Ibu pasti mengenal yang namanya growth mindset. Bagaimana pola pikir bertumbuh. Saya yakin Bapak Ibu yang di sini sudah memiliki. Kesulitan kalau di sini ini sudah menjadi bukti bahwa Bapak Ibu memiliki growth mindset. Kalau ada challenge, ada sebuah tugas baru, misalnya apresiasi GTK, tentu Bapak Ibu yang pola pikirnya tetap merasakan aduh, mengurangi kenyamanan, tambah beban, ribet dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu yang punya pola pikir bertumbuh, yakin ini menganggap ini sudah peluang untuk belajar, sudah peluang untuk mengasah mengeksplorasi kemampuannya. Tadi Bapak Ibu tentu yang di dalam umur ini hadir ini. Tapi Bapak Ibu yang pola pikirnya tetap udahlah memang kalau ada tugas-tugas yang sedang demikian. Namun Bapak Ibu yang punya pikir bertumbuh akan tetap bertahan sampai ke tujuan. Bagi Bapak Ibu juga sama. Saya yakin pada saat Bapak Ibu mengimplementasikan PM ada kesulitan-kesulitan. Kadang kalah lopo, harus nyerah gitu. Weslah seperti yang dulu gitu, nyerah. Tapi Bapak Ibu yang tadi punya growth mindset akan terus bertahan sampai apa yang diinginkan dari kebijakan PM ini bisa terlaksana dengan baik. Itu beberapa tentang perlunya growth mindset untuk Bapak dan Ibu. Itu sehingga bisa mengawal anak-anak betul sebagai pembelajar. Kalau ingin peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat, tentu akan dimulai dari Bapak Ibu guru, sehingga ini sangat relevan dengan kebijakan Bapak Menteri Pendidikan Dasar Menengah terkait dengan Hari Belajar, sehingga saya apresiasi betul MDMP ekonomi ini salah satu MDMP yang luar biasa semangatnya. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Saya bisa melihat pada saat kegiatan di SMA 2 Ungaran yang digagas oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menggandeng Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian. Saya melihat dari beberapa teman-teman ekonomi solid dan luar biasa. Terima kasih. Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa kami sampaikan karena waktu, karena Bapak Ibu narasumber sudah rawuh, tentu kita segera mau kepingin lebih belajar lagi. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Pergi ke Solo makan soto batak, pulang beli kue serambi. Bapak Ibu hari ini bahagia ketemu Bapak Ibu yang hebat. Teruslah berbagi dan menginspirasi. Bapak dan Ibu dengan seizin ya Bapak Pembina MPMP, Ketua, kemudian Ibu narasumber dan Bapak Ibu semua dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan Rakor MPMP Ekonomi SMA Workshop Assessment Pembelajaran Mendalam dibuka. Terima kasih.
Monggo Ibu Galuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu foto bersama. Monggo Bapak Ibu silakan bisa maju ke depan. Bapak Ibu disilakan duduk tenang. Izin protokol Bacara Pak Dalil. Oke Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Galuh sudah buka acaranya. Nah ini tadi kebetulan di belakangnya juga mungkin MP IPAS Pak, SMK berbagi. Ini jelasnya hukum pendidikan, kan kalau lumayan cepat aja. Oke, Bapak Ibu, pengawas kepala sekolah dan juga Bapak Guru, ini mapel ekonomi. Mohon izin, saya izin matur mewakili Pak Kadis. Hari ini posisi di acara dengan Pak Gub dan bisa hadir di sini. Beliau memberikan salam dan juga titip semangat untuk Bapak Ibu semua. Tidak lupa juga kita bersyukur syukur, alhamdulillah kita dapat bersilaturahim dan dapat melaksanakan rapat koordinasi MBRP ekonomi. Oke, rakor pertama pembentukan organisasi. Rakor ini reorganisasi kan? Saking orang oleh kebatinan. Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih, apresiasi atas atensi dan semangat Bapak Ibu semua untuk bisa berkumpul meskipun fasilitasinya dinas itu sangat-sangat minimalis. Hasilnya ini belum dipancing diagake makan minum kok. Oleh di sini nanti makan itu dari kami, tapi lanjut ya udah. Kalau ngonten kan, walaupun teman-teman saya yakin mampu kalau misalnya diudah tanpa sekolah kami. Tapi kalau sekolah kami nggak boleh. Jadi kami tidak bisa mengeluarkan dana ke jenengan di hotel dengan biaya dengan iuran nggak boleh. Boleh seperti ini. Kami undang kopnya dari kami, biaya dari kami untuk makan minum, jenengan kesini. Yang undangannya ke Pak Dinas, yo KLO sekretaris kan, pas sekolah itu jenengan jalan SDT kan. Tapi kalau begitu kalau misalnya undangan sekolah ketelah biasa itu kapan nih? Iya, ini alhamdulillah tahun ini bisa dari 21 MDB yang coba kita sasar melakukan kemarin. Ini ya lumayan lah, sudah ada 8 MDB yang seperti ini. Ini panjangnya yang 8, tadi yang 7 ini yang 8. Kebetulan di SMA itu rata-rata kalah dari SMK. SMA baru 3 mapel, ekonomi, matematika, biologi. Yang SMK ada 5 otomotif, macam-macam. Jadi mungkin insya Allah pola ini akan coba kita pertahankan tahun depan. Ya yang saya gunakan minum sesuai apa gitu, mudah-mudahan ya. Jadi minimal jenengan tidak Semarang ya SPP di ekonomi Pak Kepala itu lah gitu. Tapi kalau enggak kan ya kita nganggo regulasi TPG nggak apa ya, pengembangan kompetensi gitu. Ikhlas maksudnya kan gitu.
Oke, Bapak Ibu, sebenarnya kami itu berharap banyak. MBRT ini salah satu motor untuk peningkatan mutu, Pak. Ada 3 hal masalah pendidikan itu kan akses itu bagaimana layanan pendidikan pemerintah itu bisa menyediakan seluas-luasnya anak usia 16-18 kalau utama bisa sekolah. Akhirnya pemerintah bangun USD, bangun RKB, rehab RKB, ngasih bantuan bus ya. Di sekolah-sekolah itu berjalan, bocah yang anak usia masuk, termasuk SPRB, PDB dengan pola zonasi. Dan biar di zaman pulau itu, zaman jenengan itu, bocah umumnya 5 meter sekolah, cuma miskin Pak. SMA Telu, SMA Siji, maupun di Solo SMA Telu, SMA Siji, tidak sekolah. Tapi tak mungkin kita ngomong miskin. Miskin itu kan, dan luar nanti rapi terus. Miskin kan ya deket mayoritas deket dengan program. Akhirnya berapa orang? Nah dengan zonasi ini kan kesempatan tuh masuk, nggak pakai nilai, pakai aja. Jadi sahabat gua mau kulit bodoh, itu gajinya kan, guru itu gajinya ya umum ya. Lo jawabnya mungkin, oh itu protes, zonasi Pak. Ini kan untuk berjalan, kamu ya kita tidak sesuai. Kalau ada yang bodoh, ada yang miskin kita berjawab. Dan harus ikhlas. Di situ, itu poinnya. Akses itu sampai diupaya seperti itu. Jadi bicara zonasi itu nggak bicara mutunya, enggak. Bicaranya adalah bagaimana anak usaha sekolah harus sekolah, APK-nya harus naik. Itu. Yang kedua tata kelola. Masalah itu tiap tahun itu pasti kita akan bahas itu. Mau saya akses, kita berkelola. Tata kelola itu apa? Negeri swasta sama ini ada itu negeri swasta ini campur semuanya. Dana bos itu kan ada beda-beda. Swasta yang negeri, termasuk APBD dari bosnya, dari BOP, termasuk pegawai jaringan, termasuk yang TTG dan sebagainya. Itu tata kelola. Bagaimana akhirnya satuan pendidikan, lembaga pendidikan itu bisa jalan, harus dijaga. Pasti ada masalah. Kemudian kelola duitnya kan, tenanan itu perkara. Walaupun kami ini nggak periksa jaringan, ini kok cukup dengan tekannya LSM, tekannya wartawan, burung-burung kursi KPH, macam-macam. Wah, itu kok butuh tenang. Enak aturan bos jadi orang itu bayar ya. Termasuk dinas pendidikan itu tidak akan tanda tangan undangan DP di hotel, biaya iuran nggak akan tanda tangan, nggak tanda tangan berkorokan. Tapi yang jadi ngasih undangan kurang ngerti kan? Nah yang kayak gini ya nggak masalah. Kami pakai undangan di sini, jenengan dapat SPPD nggak masalah, sah itu. Saya minta SPPD, saya murah ya alhamdulillah. Kami itu minta soal, mudah-mudahan itu saya elok gitu. Tahun depan insya Allah akan coba kita masukkan, termasuk ini juga untuk informasi teman-teman, karena posisi ini juga keuangan juga tidak baik-baik saja. Dari pusat ini juga sudah dengar Jawa Tengah sudah 1,5 triliun potong. Itu khusus yang negeri ya, itu akan pengaruh, dan akhirnya juga kita sudah garap ini PSN-nya ini insya Allah tahun ini rampung Pak. Ya, tahun ini rampung. Mudah-mudahan jadi nanti support kan gitu. Tapi tetap pengelolaannya akan berbeda dengan tahun sebelumnya. Akan lebih kita kawal, akan kita kelola. Jadi jangan sampai kita buka PSN, kita nggak ngawal, tata kelolanya nggak benar, jadi masalahnya. Jadi terakhir akses tata kelola mutu itu bagaimana akhirnya pendidikan ini di Jawa Tengah itu berhasil. Nah, ini dengan ini ujung tombaknya itu ya panjenengan salah satunya. Gak usah ketemu oleh Bapak Ibu kepala sekolah
Bapak pengawas kacak di kabin, Pak Kadis, apa sih tujuan pendidikan Jawa Tengah itu bagus. Indikator salah satunya adalah apa? Hasilnya. Sama tuanya, dapat itu. Nanti monggo di masing-masing MBMB silahkan nanti kembangkan program-program yang nendang bagaimana untuk upaya sana. Kalau itu jajannya gitu cuma disiplin umum ini orang nyambung kalau pendidikan, cuma berusaha untuk harus paham. Kalau itu jajannya lagi dalam sendiri depening nih. Tas, dia aku paham kok depening. Paham apa ya? Butuh paham. Karena ambil depening ketua MBMB itu salah ya. Kemudian pengawas oleh kepala sekolah salah. Niku sesuk wis TKA. Tanggal tulis formulir TKA Pak. Itu saking TKA niku ben ora koyo UN. Ben UN itu kan sangat. Zaman kita UN itu kan sangat. UN itu apa wis kudu istighosah, kudu berdoa bersama. Wong tuane juga wis bocah dibimbing, diparing nak. Ora disengeni tak diopo ben siap ngono. Kudu diteneng. Sangat kali. Saking berlakukan TKA itu ora wajib ya. Ora wajib tapi terus Jawa Tengah kepersenaan di 50% iso lah Jawa Tengah. Yo paling cap maksudnya piye kapan kok ini. Akhirnya Pak Kacang yo Pak Kepala. Mau jalan. Jadi kan belum mikir, lain salah mikir Pak. Kita tuh udah 90,7 sekian, 90 sekian. Ya apa kepesertaannya. Nah, kok sampai hasil TKA Jawa Tengah, hasilnya sampai ini, kita dengan tenang. Hasil gaya sampai ini jedok Pak. Sampai pertama itu apa saja? Jadi aku mikir berkali, anak-anak berkali. Aku orang mending. Monggo nanti MBMB, yo ini mungkin kali pertama TKA itu orang rada-rada sangat lah. Aku panik, rada-rada kamu kok. Tadi sih Pak, tapi tahun ngarep jo nanti. Silakan. Ini kebetulan ekonomi masuk, aku enggak. Kalau dia, sapi dari terpikir dengan mau banyak. Wes itu TKA jadi lanjut. So yang SMA itu Pak, melanjutkannya itu juga indikator. Tapi kalau SMA itu sudah mau melanjutkan berarti orang urusan kalau donasi atau mesinnya SMA itu indikator melanjutkan. Sekolah itu kalau keterima di perguruan tinggi negeri banyak bagus kan indikatornya SMA SMK lulus SMK gawe SMA lulus SMA lanjutkan nanti nanti supaya ini sudah bulan November Pak Desember apa Bu SNBP apa ini jenis itu dari Desember apa itu jenis kudu apa? Nah, wiki sampai itu telat. Jenenge ngomong input apa input? PGSS mules Pak. Nah, kalau pesen ya, iya Jawa Tengah kok iki. Jenenge mau pesen. Ojo nganti dibaleni meneh tanggal. Wis tenan iki sak sekolah stres Pak. Stres iki kayane. Wong tuane protes kadinase yo Bu kacake kok meneh kan lho. Wis eling mungkin Pak Kepala Sekolah guru BP Wakil Guru Pak Kadis Pak manggil yo wis paksa
swasta. Walaupun sampai kemarin yang SMK loh, SMK ini kan orang patio jajan, orang patio melanjutkan. Terakhir siapa? Protes Pak. Bayangnya itu saat sekolah biasanya rata-rata 2,10. Ini gagal separuh Pak. Gagal separuh berarti kita ngampus sama itu. Jadi diragam dibel Pak, orang urusan. Belum akan cancuk, wes patungan dibel. Kalau mau Pak. Ini orang tua, oh saya itu pernah medsos. Wes, ini walaupun ekspor kita SMK. Ini saya minat bocah 10 dari 180 siswa misalnya. Daftar daripada jelek pertama. Daftar belum lagi itu cara ekspor. Ini yang penting PDSS ini, masuk nanti kesukaan. Nah, terus melalui financial peran itu pengawasi banggir. Apa kemudian sekarang ini pengawasi sangat gitu. Wes, sekolah binaan ini sedikit kan dulu wes. Sampai sesuatu enak kejadian, sudah kok. Aku tuh sudah kok ya. Nah, jauh dari harus diingatkan. Ini kan tinggal orang itu bulan ini kan disambil bisa kan bisa mudah. Iya Mas, Mas. Kalau jajannya pengen matur Pak ya. Oh dia monggo nanti RGP silakan mulai digiatkan. Ini saya coba pertahankan pola-pola ini nanti tahun depan minimal seperti ini. Syukur nanti bisa kami optimalkan dengan yang lain. Ya silakan nanti rencanakan program kegiatan yang khususnya kita ingin teman-teman RGP support ke mutu ya. Mutu nanti kalau soal tata kelola, saya dengan pas kelola nanti akses juga dengan pas kelola. Tapi mutu ini kan motornya di teman dulu, yaitu pengawas ya. Kawan, saya kira sekian. Ya. Dan mudah-mudahan saya bisa berjumpa kembali dengan semua di kesempatan. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Samsudin Ismail SSTP SHMH selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur. Acara selanjutnya yaitu penyerahan kenang-kenangan. Monggo Bapak Samsudin berkenan menerima kenang-kenangan. Terima kasih Bu. Sekaligus foto bersama habis ini Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu bisa maju ke depan untuk foto bersama.